Ibu, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Ibu, sehat Bu? Bapak, gimana kabarnya Pak? Kabarnya gimana Dek? Alhamdulillah. Ibu, jarak kita boleh jauh, Pak, seragam kita memang tak sama. Dek, kulit kita memang berbeda. Tetapi usahakan hati kita itu satu, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, Dek, sambutlah salam hangat dari saya. Saya yakin dengan salam mampu menciptakan keakraban di antara kita. Setuju Bu, Pak? Mesti sejiwa dan senyawa, biar ada komunikasi yang intens sehingga tidak menimbulkan dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditanam di pinggir sumur. Saya doakan yang menjawab salam saya pada panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, amma ba'd. Ibu, Bapak, Dek, segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah kita yang Maha Salam, yang telah memberikan berbagai macam kesejahteraan kepada penduduk langit dan bumi. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang ucapannya adalah perbuatannya, Nabi yang hatinya paling bersih, Nabi yang ibadahnya paling banyak. Dialah junjungan alam, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi kita memberikan contoh role model untuk personal. Yang kedua, Rasul kita memberikan contoh teladan kepada keluarganya. Maka Rasul bilang, Rasul bersabda, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bu, Pak, ini simbol pemimpin yang enggak egois. Simbol pemimpin yang bukan mementingkan duniawi semata, tapi Rasul berusaha menggandeng, merangkul, mengajak keluarganya untuk bersama-sama antil jannah. Kemana Bu, Pak? Menuju surga. Karena apa? Kewajiban pemimpin keluarga bukan serta-merta pertama mencari nafkah, tapi bagaimana pemimpin keluarga itu mampu menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Betul nggak Bu, Pak? Betul nggak Bu, Pak? Ini yang seharusnya kita contoh, role model dulu, sekarang, dan yang akan datang, Rasul kita. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya,
dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ramadan di hari ke-13. Betul nggak Bu Pak? Nah tentunya perjalanan Ramadan tinggal separuh lagi ke belakang. Tentunya persiapan kita sebagai makhluk yang namanya manusia yang sudah diberikan oleh Allah. Pertama, Ramadan itu adalah bulannya adalah bulan ampunan. Maka kita mesti bergegas-gegas bersama-sama, bukan personal, Bu, Pak. Jadi jangan ada ustadz di antara kita. Bulan Ramadan kan istilahnya dari mulai awal sampai akhir itu kadang-kadang yang namanya ibu selalu memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Ada pisang, ada kolang-kaling, ada pacar Cina, dioplos sama ibu. Boleh nggak Pak begitu Pak? Boleh. Namanya apa Bu Pak? Namanya kolek sama pacar Cina. Nggak masalah. Tapi jangan sampai Bu, lanjut Bu. Pak, jangan sampai mengorbankan keluarga untuk karir semata. Itu yang namanya zalim. Padahal apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dong dirimu, personal. Yang kedua, setelah double sudah berkeluarga, jaga dong keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Maka siogianya dalam berkeluarga mesti ada yang namanya tujuan hidup yang jelas. Mesti ada tujuan yang benar-benar dirundingkan oleh pemimpin keluarga. Jangan sampai anak dibikin resah, satu keluarga dibikin resah oleh pemimpin keluarga. Kalau sudah dibuat resah, maka nanti siap-siap anak update status kabur aja dulu. Kalau udah kabur aja dulu, ini menandakan keluarga gelap. Kalau sudah yang namanya satu kampung, lihat pemimpinnya bercorak egois, mau menang sendiri, mementingkan pribadi, siap-siap masyarakatnya gelap. Sehingga apa? Berbondong-bondong kabur dari satu kampung ke kampung yang lain. Maka betul Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan di Indonesia, Bapak itu sebagai father religius. Sebagai apa? Sebagai tokoh dalam keluarga yang mengajarkan agama. Nuansa Ramadan ini bagaimana Allah men-setting untuk bersama-sama sejiwa dan senyawa. Untuk apa? Untuk mendapatkan bekal keagamaan. Artinya apa? Ing marso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Yang namanya pemimpin keluarga itu, bapak harus mampu di depan menjadi role model, menjadi penuntun anggota-anggota keluarganya. Di tengah bapak itu mampu memberikan semangat. Di belakang bapak itu harus mampu menjadi tuthuri handayani. Dengan demikian, maka apa yang kita lihat sama-sama di masjid, di musola, anak itu nurut, tertib. Jangan sampai anak tersebut kita lihat sama-sama gaduh antara pengurus sama anak-anak ribut. Lantaran apa? Tidak ada bapaknya. Betul nggak Bu, Pak? Di mana-mana kan ini PR nomor 1. Padahal orang Islam itu, Bu, Pak, harus mampu mempersiapkan regenerasi ke depannya.
kalau tidak ada regenerasi ke depannya, pengurus bapaknya, ketua bapaknya, sekretaris encingnya, yang azan pamannya, luh lagi. Kapan mau ada regenerasi, Bu, Pak? Betul nggak, Bu, Pak? Yang ada di dalam masjid itu orang tua semua. Mana pemudanya? Orang tua kekeh, keras, tidak mau mencari regenerasi. Maka efek yang ditimbulkan, maka terputus yang namanya tongkat estafet. Padahal, Bu, tokoh Libanon, Syekh Mustafa Al-Gulayani bilang, untuk mendapatkan pemimpin di dalam satu masjid, satu keluarga, maka kedua orang tua ini harus mampu bisa mendidik, mengajarkan, dan membiasakan hal-hal yang baik yang disebut dengan karakter. Maka kalau kita lihat sekarang ini, dari mulai anak-anak udah dicekokin sama orang tuanya sendiri, usia 2 tahun udah cekel yang namanya gadget, Bu. Setan gepeng. Dari mulai anak-anak usia 2 tahun sampai aki-aki sama nenek-nenek, kerjaannya, Bu, selama bulan suci Ramadan, ini mah bukan gibah ataupun ini penelitian langsung, Bu. Tontonannya real di IG, Instagram, di Facebook, coba, di YouTube. Bukannya bulan suci Ramadan ini dijadikan sebagai tempatnya komunikasi yang intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat dari pagi sampai sore, Bu, Pak, lihat gadget real. Yang namanya video di dalam gadget itu macam-macam coraknya. Maka seyogianya lah ibu dan bapak itu harus satu, harus bisa sejiwa dan senyawa. Untuk apa? Untuk mampu menciptakan keluarga yang harmonis, untuk mampu menciptakan yang namanya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dari mulai yang namanya satu keluarga, masyarakat, bahkan negara. Maka kita lihat sama-sama, nggak ada lagi model-model tawuran antar kampung. Nggak ada lagi yang namanya mencuri hal-hal yang sifatnya itu untuk kepentingan keluarga. Maka dari itu, inilah Ramadan. Bulannya lipat ganda amal kebaikan. Bulannya turunnya Al-Quran. Maka seyogianya ayat-ayat Al-Quran yang seyogianya mampu dibaca dan terbaca, mampu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar hanya bacaan di lipstik semata. Yang kita lihat tidak masuk ke dalam sanubari. Pakaiannya bagus, tapi hatinya kotor. Karena apa? Tak mampu mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita lihat sama-sama, zikir yang paling bagus adalah zikir yang mampu mengimplementasikan antara ucapan dan perbuatan hati. Kurikulum zikir kolbu, mampu mengimplementasi dari mulai dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah konsep personal manusia yang memiliki tujuan hidup. Manusia yang punya isi perjalanan hidup dengan kebaikan. Manusia yang mampu memiliki strategi dalam kehidupan, strategi kebaikan. Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kehidupan ini mencari kebaikan. Tentunya yang terakhir, kita harus mampu mengevaluasi. Kritik dan saran itu penting, Bu, Pak. Jangan sampai dikritik sama anggota keluarganya marah. Bilangnya apa? Pala lu. Jangan. Lu tahu apa? Jangan. Yang namanya kritik itu merupakan membangun. Oh, berarti manusia itu al-insan makhluk khoto' wa nisyan. Kullu bani Adam khoto'un al-khoto'un al-khaira at-tawabin. Setiap anak keturunan Bani Adam pasti serta-merta semuanya itu bersalah.
Tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang mesti untuk bertaubat. Taba yatubu taubatan, comeback, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang yang tidak mau menerima kritik dan sarannya, karena apa? Dia sombong. Ketika sudah dilantik menjadi pemimpin keluarga, baru di situ kelihatan watak sesungguhnya. Ketika sudah dilantik menjadi pemimpin masyarakat, kelihatan. Maka dalam Islam, Bu, mesti yang sekupu lihat porsi keimanan. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Iman makhluk manusia itu naik dan turun, Bu. Naiknya iman seseorang itu lantaran qaribun ilallah, dia dekat dengan Allah, ketaatannya kepada Allah qarib, dekat. Dan iman makhluk seseorang itu turun, Bu, lantaran dia itu keimanannya itu, Bu, kebanyakan labil, alias apa? Kemaksiatannya itu benar-benar berlumuran dosa. Maka hakikatnya Ramadan datang. Ramadan ini bulannya ampunan Allah. Maka selipkan setiap kita sehabis sholat dengan membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah hambamu ini, ya Allah. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk merangkul, untuk mengajak keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga mampu tercipta masyarakat yang damai, masyarakat yang mampu memiliki empati kepada sesama makhluk. Dan mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada akhirnya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.